Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viko Tricahya Ramadan. Nama saya Arvanoy Julianto. Kami dari kelompok 20. Di sini kami akan mempresentasikan fotografi dokumenter tentang tokoh inspiratif dengan judul Tak Pudar Semangatnya Walau di Usia Senja. Mbah Satinem, penjual lupis legendaris. Kita mulai dari deskripsi. Mbah Satinem, master jajan pasar yang berjualan di Bumijo sejak tahun 1963. Beliau menjadi tulang punggung yang tengah menghidupi suami, anak, dan cucunya hingga saat ini. Beliau memulai dunia tentang jajanan pasar ini sejak tahun 1957, di mana beliau saat itu tidak lulus SR atau sekolah rakyat yang saat ini setara dengan kelas 6 sekolah dasar. Karena ia tidak lulus sekolah rakyat, lalu ia memutuskan untuk ikut membantu ibunya berjualan lupis. Dahulu Mbah Satinem hanya menjual lupis ini dengan menggendong dagangan menggunakan selendang dari pintu ke pintu. Nah, ibunya Mbah Satinem ini meninggal karena penyakit kejiwaan. Dan pada tahun 1963 Mbah Satinem itu menikah dengan Mbah Jumirah, suaminya. Dan di tahun itu juga beliau mulai berjualan di daerah Tugu, Yogyakarta, tepatnya di Jalan Bumijo. Nah, awalnya jajanan lupis dagangan Mbah Satinem ini gak terlalu terkenal. Dan lupis ini mulai terkenal ketika Pak Soeharto menyuruh ajudannya untuk membeli lupis dagangan Mbah Satinem ini. Nah, ia berjualan hingga saat ini untuk menghidupi suami, 3 anak, dan 7 cucunya. Selanjutnya ada latar belakang. Jadi di sini latar belakang kami mengambil topik tokoh inspiratif Mbah Satinem, karena dalam usia yang senja ini Mbah Satinem memiliki semangat untuk berjualan jajanan pasar untuk menghidupi keluarganya. Juga kegigihannya dalam menjaga dan melestarikan jajanan tradisional walaupun di tengah maraknya jajanan modern saat ini. Dengan semangat dan kegigihan beliau dari awal hingga saat ini, belakangan tahun terakhir jajanan pasar beliau sangat terkenal dan begitu ramai. Lalu selanjutnya ke kontribusi karya. Di sini kita akan kita ingin memberikan contoh yang harus kita teladani tentang bagaimana kepribadian tokoh yang selalu semangat dalam menjalani hidupnya. Kemudian kita ingin memberikan informasi juga nih kepada audiens tentang kue lupis Mbah Satinem ini yang sangat legendaris ini karena sangat direkomendasikan. Selanjutnya yaitu proses kreatif. Jadi proses kreatif kami dalam produksi dokumenter ini yang pertama yaitu pasti menemukan ide pokok tentang Mbah Satinem untuk diangkat sebagai topik dokumenter kami. Kami menemukan melalui aplikasi streaming film yaitu Netflix. Yang kedua, pencarian data informasi atau riset data melalui internet. Yang ketiga, pendekatan langsung dan survei lokasi terhitung mulai tanggal 28 Februari 2020. Dan pada tanggal itu juga kita janjian untuk pemotretan pertama, yaitu melakukan pemotretan pertama pada tanggal 1 Maret 2020. Pemotretan kedua kita pas tanggal 6 dan 7 Maret, yang terakhir yaitu melakukan riset tambahan. Kemudian dalam proses dokumenter ini kan pasti ada kemudahan dan kesulitannya. Untuk kemudahannya itu yang pertama, tokoh yang sangat ramah. Nah, yang kedua, tidak asing dengan kamera, ini tokohnya. Terus yang ketiga, keterbukaan keluarganya. Ini juga menjadi kemudahan karena anaknya dan juga suaminya itu sangat open gitu ke kita pada saat datang ke sana. Jadi apapun itu kita tanya ya dikembalikan lagi ke mbaknya mau apa enggak gitu. Jadi mereka fine-fine aja. Terus yang keempat, aktivitas toko yang setiap hari dan tidak libur karena pola kegiatannya Mbah Satinem itu yang seperti itu ya. Jadi itu jadi kemudahan buat kami. Kemudian kesulitan, yang pertama bahasa itu menjadi kesulitan bagi kami karena Mbah Satinem dalam berbicara sehari-hari itu menggunakan bahasa Jawa yang halus. Dan bagi saya yang bahasa Jawa halus itu bukan bahasa daerah saya, jadi sedikit ada kesulitan untuk berkomunikasi. Dan terutama Viko itu bisa, namun tidak terlalu mahir karena kan juga ya. Bahasa beliau kan lebih ke bahasa Jawa yang Jawa Tengah, sedangkan saya berasal dari Jawa Timur. Mungkin bahasa Jawa mungkin agak berbeda, ada beberapa kosakata yang mungkin saya nggak tahu, cuman ya secara garis besar Oke, ya. Lalu jam kegiatannya dimulai dari tengah malam dan Mbah Satinem ini mulai kegiatannya itu
dari tengah malam. Jadi bagaimana cara kita harus mengubah pola tidur kita pada saat itu untuk mengikuti kegiatannya Mbak Satinem ini. Yang ketiga, cuaca yang tidak mendukung. Dalam kegiatan dokumenter ini terkadang hujan turun secara tiba-tiba, deras, dan itu cukup menyulitkan bagi kami untuk kesana, ya, mobilitasnya ke sana. Lalu selanjutnya alat yang kami gunakan. Alat yang kami gunakan itu yang pertama kamera Fujifilm X-T20, yang kedua kamera Nikon D3400, dan untuk lensanya itu ada lensa Meike 35mm f1.7, lensa Fujinon 1650 f35-56, lensa Nikkor 18-55mm f35-56, dan yang terakhir lensa Tamron 18200 f35-63. Dan sumber referensi yang kami gunakan itu dari Netflix, series Street Food episode Yogyakarta Indonesia. Baik, kita mulai langsung saja dari foto yang pertama, yaitu judulnya Satinem dan Jumirah. Mbak Satinem yang berumur 73 tahun dan suaminya Mbak Jumirah yang berumur 80 tahun sebagai seorang penjual lupis legendaris sejak tahun 1963 di daerah Tugu, Yogyakarta. Beliau menghidupi 3 anak dan 7 cucu. Jadi foto yang pertama itu yang sebelah kiri itu foto diambil saat momen Mbak Satinem lagi nunggu anaknya. Kan beliau berjualan 2 orang. Jadi beliau sama anak kedua dari Mbak Satinem. Nah, pas anaknya lagi beres-beres, jadi beliau nunggu di situ sampai beres-beresnya selesai dan sudah bawa motor langsung pulang. Langsung pulang. Nah, yang kedua ini adalah foto di mana Mbak Satinem lagi masukin beras ke pisang yang daun pisang yang digulung, terus ntar jadi lupis. Buat lupis itu beras, Boy. Iya kan, beras itu. Situasi lokasi. Jalan Bumijo menjadi lokasi di mana Mbak Satinem berjualan dan bertemu ratusan pelanggan setiap harinya. Selanjutnya yaitu rumah Mbak Satinem yang berada di Jalan Jambon Trihanggo, Trianggo Gamping, Sleman, Yogyakarta. Kini rumah beliau ditempati oleh putra laki-lakinya dan beliau hanya menempati 1 dapur dan kamar pada bagian belakang rumah. Jadi rumah ini dahulu rumah beliau dari awal beliau nikah sama suaminya, tapi sekarang dia punya anak 3 dan anak ragil, anak cowoknya itu tinggalnya di sini sama, kan udah menikah sama istrinya juga. Nah, Mbak Satinem itu kehidupan sehari-harinya cuman ada di dapur. Nanti ada fotonya di slide selanjutnya. Ada di dapur dan dia juga tidur pun juga terkadang di situ juga. Makan, tidur juga di situ, dapur. Kehidupan sehari-hari. Iya, sehari cuma di situ. Tapi beliau tetap punya kamar. Tapi cuman kata beliau, ya saya setiap hari di sini, saya nggak pernah kemana-mana. Saya setiap hari ya kalau katanya madep kompor terus terus masak gitu di dapur terus itu yang foto yang atas sebelah kiri itu waktu beliau baru datang dari jualan, bukan disambut sih, ada bapaknya, suaminya yang lagi minggirin beresin kayu bakar. Terus yang sebelah bawah kiri itu dua-duanya itu potret rumah yang dari depan, itu rumah di depannya. Kalau yang belakang itu pintu belakang, jadi itu dapur beliau, pintunya langsung masuk. Itu masuk langsung dapur udah gitu. Nah yang depan ini baru itu rumah anaknya, yang kan ditempati anaknya sama istrinya sama anak-anak cucu-cucunya berarti. Dimulai dari dini hari. Mbak Satinem juga dibantu dengan suami memulai harinya pada dini hari dengan memasak semua yang akan dijual pagi nanti. Nah, seperti inilah aktivitas yang dilakukan Mbak Satinem setelah dia tadi tidur setelah Isya ya. Setelah Isya, jadi dia bangun lagi pukul 1, kemudian langsung mempersiapkan segala yang akan dijual pada saat itu, seperti tiwul. Nah, terlihat di foto atas ini dia sedang mengolah tiwul yang disiram dengan gula cair. Terus habis itu lanjut yang tengah ini, yang atas tengah ini memperlihatkan dia sedang memasak menggunakan
kayu bakar yang membenarkan api. Dan ini foto yang atas kanan tiwul yang sudah jadi dibentuk gunungan, dibentuk gunungan ya. Gitu. Ntar dalamnya diisi sama gula merah. Ya betul. Dan yang di kanan bawah ya ini Mbah Jumirah yang membantu Mbak Satinem dalam memasak setiap harinya. Jadi selalu dibantu oleh suaminya. Selanjutnya yaitu peralatan masak. Berikut ini ada foto-foto peralatan masak beliau. Yang dipakai adalah ini tungku. Jadi beliau pakai kayu bakar buat masaknya. Jadi bahkan masak sehari-hari pun beliau untuk minum pun juga masaknya juga pakai itu, kayu bakar itu. Next, alat pelindung. Mbak Satinem menggunakan masker yang sangat lusuh saat mengolah tepung gaplek menjadi tiwul agar tidak masuk ke dalam hidung dan mulutnya. Salah satu yang kita perhatikan pada saat Mbak Satinem memasak tiwul itu, dia menggunakan masker untuk menutup hidung dan mulutnya. Namun masker yang digunakan itu sudah kotor banget. Sudah kotor dan cukup lusuh, dan itu menjadi ciri khas dari beliau seperti itu. Selanjutnya yaitu tempat bekerja. Nah ini yang saya bilang tadi tentang dapur beliau. Ya jadi tiap harinya itu beliau berada di sini. Terus ya ini beliau masak di sini, makan juga di sini, tidur di sini juga kadang. Tapi tetap dia punya kamar. Jadi tempat bekerja beliau sehari-hari di sini. Next, pesanan. Mbak Satinem yang sedang mempersiapkan pesanan yang disiapkan dalam besek yang diberi harga Rp100.000 per satu beseknya. Jadi Mbak Satinem itu tidak hanya menjual di Jalan Bumi Hijau itu, tapi dia juga mengerjakan pesanan dari orang-orang yang misalnya ingin ada acara terus minta Mbak Satinem untuk membuatkan sendiri seperti ini. Dijualnya itu per besek. Isinya itu ada lengkap semua ada. Lupis, cenil, gatot, ketan. Ya. Dan dijualnya per Rp100.000, dan ini foto Mbah Satinem ketika sedang memotong lupis. Yang selanjutnya adalah momen kebersamaan. Mbak Satinem dan Mbak Jumirah keduanya saling membantu mulai dari awal menikah hingga saat ini. Dari awal sampai saat ini beliau berdua tetap melaksanakan saling bantu gitu seperti ini. Juga Mbak Satinem itu tipenya orangnya sangat cerewet. Kadang si Mbak Jumirahnya sampai kadang udah capek gitu loh. Kayak apa yang harus Mbak Jumirah udah tahu apa yang harus dilakukan. Tapi Mbak Satinem selalu Mbak ikut wes selalu gitu. Jadi kayak kadang Mbak Jumirah kadang suka jengkel kalau Mbak Satinem seperti itu. Dan juga kadang Mbak Satinem suka marah-marah karena Mbak Jumirah itu suka telat bangun. Karena seharusnya kan masak itu jam 1, tapi Mbak Jumirahnya itu telat bangun. Jadinya kan kalau misalnya telat bangun itu malah memperlambat proses masaknya itu kan. Jadi takut telat berangkat lah. Makanya Mbak Satinem itu juga suka marah. Lalu selanjutnya wedang sehari-hari. Mbak Satinem tidak bisa minum minuman apapun. Ia hanya bisa minum teh tawar sebagai pengganti air putih. Nah, Mbak Satinem tuh juga bercerita katanya dia itu tidak bisa minum air putih ya. Minum air putih. Jadi sebagai penggantinya dia itu senang minum teh manis. Teh tawar yang hangat. Dalam dalam proses dia masak atau bagaimanapun pokoknya harus ada teh tawar hangat. Selanjutnya yaitu wedang sehari-hari 2. Juga wedang susu jahe saat sebelum berangkat merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Mbak Satinem sehari-hari. Jadi Mbak Satinem ini sebelum berangkat tuh pasti kan sarapan dan minum. Selain minum teh tawar, beliau juga setiap pagi minum susu jahe ini. Nah, susu jahe yang sasetan itu kata beliau enak bikin hangat di badan biar hangat katanya. Bersiap sebelum berangkat. Setelah semua siap, Mbak Satinem mulai bersiap diri untuk berangkat. Nah, setelah semuanya
masakan itu sudah dipersiapkan, Mbak Satinem sudah mulai ke kamar mandi untuk mandi. Terus setelah itu ganti baju, dan ganti bajunya itu ya tetap di dapurnya itu Dapur. sih ya, karena aktivitasnya itu memang semua dilakukan di Di dapur dapur itu, dari itu. ganti baju, nyisir, terus ya makan tadi itu juga semua dilakukan di dapur itu. Sampai kemarin itu kan kita cuman di dapur aja kan. Setelah Mbak Satinem keluar, terus Mbak Satinem itu kayak bingung gitu loh. Tanya ke anaknya, "No, ganti ning ndi?" Kayak jadi, "Loh, ya cok ning kene, Mbah." Gitu. Kata si anaknya tuh, "Ya jangan di sini, Jangan jangan di sini, dapur, orang ada anak-anak gitu. Ganti di dalam aja, Mbah." Ngono. Oh ya wis gitu. Jadi yang nyiapin baju juga si Deno, si anaknya ini. Jadi semuanya udah disiapin sama si Deno, beliau tinggal ganti. Yang selanjutnya yaitu sarapan. Selain wedang susu jahe dan juga teh, asupan rutin Mbak Satinem yaitu cenil yang dimakan tanpa gula atau kelapa. Kata beliau, cenil ini membuat dingin di perut. Jadi beliau kalau sarapan bukan sarapan nasi atau sarapan yang berat-berat gitu. Beliau cuma Lebih senang makan sarapan cenil ini aja. Waktunya berangkat. Pukul 5:30 lewat, Mbak Satinem berangkat dari rumah langsung menuju lokasi berjualannya. Nah, setelah Mbak Satinem sudah siap, sudah ganti baju dan sudah sarapan, nah Mbak Satinem langsung ambil helmnya untuk dipakai, dikenakan, terus habis itu bersama anaknya langsung berangkat menuju lokasi berjualannya. Lokasi jalan yang diambil tuh, rumahnya itu dekat ring road, tapi dia punya jalan sendiri khusus untuk ke sana gitu, mungkin untuk lebih cepat sampai. Dan waktu membawa motor itu anaknya cukup kencang ya? Menurut kami cukup kencang dan kayak agak takut juga sama Mbak Satinem yang dibonceng di belakang, kayak ngeri banget gitu loh. Iya. Yang selanjutnya yaitu sumber penghidupan. Seperti inilah pemandangan keseharian Mbak Satinem dalam menjajakan jajanan pasarnya. Ini foto-foto di mana di lokasi beliau menjajakan jajanannya. Ya, ada ketan, ada lupis, ada cenil, ada gatot, ada juga tiwul, juga tiwul. Terus juga beliau juga nerima titipan gitu loh, titipan jualan. Kadang ada yang titip itu kayak lumpia gitu, ada titip susu kedelai, ada titip klepon juga gitu. Pisau lupis. Memotong lupis tidak perlu menggunakan pisau bagi Mbak Satinem karena hal tersebut dirasa terlalu lama dan kurang efektif. Beliau menggunakan benang untuk memotongnya agar praktis dan cepat. Nah, salah satu ciri khas dari Mbak Satinem ini juga memotong lupis menggunakan benang pakaian, sebenarnya benang pada umumnya, dan benang biasa. Terus Mbak Satinem itu memotong dengan lihainya ya, memotong lupisnya itu. Selanjutnya yaitu waktunya istirahat. Nah, ini potret di mana beliau sudah habis semua. Jadi dagangannya udah habis. Nah, baru dia makan. Tangan kanan Mbak Satinem, Mukinem atau sering dipanggil Deno, merupakan putri kedua Mbak Satinem yang sehari-hari membantu Mbak Satinem dalam berjualan. Jadi seperti ini potret dari anak keduanya Mbak Satinem yang bernama Mukinem. Kalau Mbak Satinem itu manggilnya Deno atau yang artinya itu anak perempuan. Ya. Jadi yang membantu Mbak Satinem untuk kemana-mana, untuk membeli bahan-bahan ke pasar, terus berangkat ke lokasi penjual, itu semua yang membantu itu Mbak Mukinem ini. Ya, kita manggilnya Mbak Deno sih. Iya, kita manggilnya Mbak Deno. Ya. Selanjutnya yaitu pulang. Dari pagi sekitar pukul 6 berjualan di Jalan Bumijo, Mbak Satinem pulang pada pukul 11 dan mampir ke pasar untuk membeli daun pisang serta minyak tanah. Jadi ini potret waktu beliau di jalan, waktu pulang. Persiapan untuk nanti malam. Usai tidur siang sepulang berjualan, Mbak Satinem mempersiapkan semua yang akan dimasak dini hari nanti. Nah, kan dia tadi sudah sampai rumah, terus lanjut tidur siang hingga pukul 1:30. Dia langsung melanjutkan aktivitasnya membuat lupis yang ditaruh di daun pisang, kemudian dimasukkan ke dalam beras, dimasukkan daun pisang. Terus dikukus, digodok. Iya, terus direbus. Dia bikin cukup banyak ya, dan jadi untuk hari siang ini sama gula cair. Ya. Yang memasak itu tapi Mbah Jumirah. Terus
nanti langsung baru lanjut lagi malam nanti. Kalau Sabtu Minggu dia bikin lupis 10 kilo. Kalau hari biasa dia bikin 8 kilo. Tapi itu cukup banyak sih menurut saya. Selanjutnya generasi penerus potret Mbah Satinem dengan anaknya yang suatu saat nanti meneruskan semangat Mbah Satinem sama seperti beliau sebagai penerus ibunya. Beda generasi namun masih dengan semangat yang sama. Jadi ini Mbah Satinem udah pernah bilang ke kami bahwa kan kami tanya, Mbah siapa Mbah kalau misalnya yang nerusin ini mana? Ya itu putri saya, ya si Deno. Gitu. Ini behind the scene selama kita mengikuti potret dari Mbah Satinem ini dari rumahnya, terus dari tempat berjualannya seperti ini. Mulai ngobrol juga. Ya, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.